Kalau tersenyum jangan malu, kalau ngantuk jangan tidur dulu. Biar nggak salah fokus melulu, kenalin host hari ini, Laila Luna dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan menyimak podcast pada kesempatan kali ini dengan penuh dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, saya Laila Muna selaku host yang akan memandu acara diskusi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan relevan di masyarakat sekarang ini, yaitu pendidikan anti radikalisme dan moderasi agama. Tema kali ini menjadi sangat penting untuk dibahas karena kita hidup di masyarakat yang memiliki keanekaragaman yang bermacam, yaitu keragaman suku, agama, budaya, adat istiadat, dan lain-lainnya. Nah, namun di sisi lain, perkembangan teknologi dan media sosial menjadi tantangan baru, yang mana penyebaran informasi yang tidak selalu benar atau yang kita sebut biasanya dengan istilah hoax ini merajalela, yang dapat mempengaruhi cara pandang orang lain terhadap seseorang. Nah, melalui pendidikan ini diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai toleransi, menghargai perbedaan, dan juga mampu hidup berdampingan dengan damai. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas lebih dalam lagi mengenai pentingnya pendidikan anti radikalisme dan moderasi beragama bagi generasi muda. Di sini telah hadir narasumber kita yang akan membantu menjelaskan lebih dalam lagi terkait tema yang akan kita bahas hari ini. Selamat datang kepada narasumber, kami ucapkan, dan bagaimana kabar Anda hari ini? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Hofifatul Risma. Saya dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam. Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat dan baik, dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas seharian. Saya juga merasa senang dapat berbagi wawasan mengenai tema yang sangat penting ini ya. Semoga diskusi yang kita lakukan ini dapat memberikan manfaat yang menanamkan pemahaman bagi para pendengar. Baik, terima kasih atas kehadiran narasumber kita untuk hadir pada podcast kali ini. Untuk mengawali diskusi pada hari ini, kita akan mungkin beberapa atau sebagian masih belum mengenal tentang apa itu radikalisme. Oleh karena itu, pertanyaan yang saya ingin ajukan pertama kalinya yaitu adalah apa sih sebenarnya radikalisme itu? Nah, radikalisme ini itu merupakan suatu paham atau cara berpikir yang menginginkan perubahan secara ekstrim dan seringkali dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan normal sosial maupun nilai kemanusiaan. Nah, dalam konteks kehidupan beragama ini, radikalisme itu dapat ditandai dengan sikap merasa paling benar, menolak perbedaan pendapat, serta sulit menerima keadaan dan dalam kondisi tertentu. Itu dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Nah, penting untuk dipahami nih bahwa memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama itu bukanlah radikalisme. Yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang tidak lagi menghormati hak orang lain, memaksakan kehendak mereka, atau bahkan membenarkan tindakan yang dapat menimbulkan konflik dan perpecahan seperti itu. Mengapa radikalisme ini sangat perlu diwaspadai khususnya bagi generasi muda?
Nah, karena generasi muda saat ini itu merupakan kelompok yang sedang berada pada fase pencarian jati diri ya, dan mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, saat ini informasi itu dapat diakses dengan sangat mudah melalui internet dan media sosial lainnya. Nah, jika tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, seseorang dapat dengan mudah terpengaruh oleh informasi yang mengandung unsur kebencian, intoleransi, atau ajakan untuk memusuhi kelompok tertentu. Nah, radikalisme ini dapat mengikis rasa persatuan, mengurangi sikap toleransi, dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Nah, oleh sebab itu, generasi muda itu perlu dibekali dengan pendidikan yang tepat. Agar apa? Agar mereka mampu menyaring informasi dan memiliki pemahaman yang benar mengenai kehidupan bermasyarakat dan beragama. Nah, setelah kita membahas mengenai radikalisme, sekarang kita akan beralih ke istilah yang biasanya disandingkan dengan kata radikalisme, yaitu moderasi beragama. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama itu? Nah, moderasi beragama ini itu adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengedepankan keseimbangan, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Jadi, moderasi beragama ini bukan berarti mengurangi keyakinan seseorang terhadap agamanya, dan sebaliknya, seseorang itu tetap menjalankan ajaran agamanya dengan baik dan bersungguh-sungguh, namun tetap menghormati orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Nah, dengan sikap moderat ini, seseorang mampu memahami bahwa perbedaan itu merupakan bagian dari kehidupan yang harus disikapi dengan bijaksana. Mengapa moderasi beragama ini penting, khususnya di wilayah Indonesia ini? Karena memang Indonesia ini merupakan negara yang memiliki keberagaman yang luar biasa ya. Terdapat berbagai agama, suku, budaya, bahasa, dan tradisi yang hidup berdampingan dalam suatu negara. Nah, keberagaman tersebut itu dapat menjadi kekuatan apabila dikelola dengan baik. Namun, apabila masyarakat tidak memiliki sikap saling menghormati, keberagaman justru dapat memunculkan konflik. Nah, moderasi beragama ini hadir sebagai salah satu upaya untuk menjaga kerukunan dan memperkuat persatuan bangsa. Dengan moderasi beragama ini, masyarakat itu dapat hidup berdampingan secara damai tanpa harus kehilangan identitas dan keyakinannya masing-masing. Baik, dalam tema podcast kali ini ada kata pendidikan ya. Iya. Nah, menurut Anda, seberapa penting pendidikan dalam mencegah radikalisme ini? Oke, baik. Peran pendidikan itu sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari upaya pencegahan radikalisme. Jadi, pendidikan itu bukan hanya berfungsi untuk meningkatkan kemampuan akademik peserta didik saja ya, akan tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian mereka. Melalui pendidikan ini, siswa itu diajarkan mengenai toleransi, gotong royong, kerjasama, dan rasa hormat terhadap sesama, serta pentingnya hidup dalam keberagaman. Selain itu, pendidikan ini juga membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya, sehingga mereka tidak mudah menerima informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Bagaimana peran pendidik atau guru dalam menanamkan nilai-nilai tersebut kepada peserta didiknya? Guru memiliki posisi yang sangat strategis karena mereka memang sosok yang menjadi teladan ya bagi peserta didik. Nah, guru itu dapat menanamkan nilai moderasi beragama melalui pembelajaran di kelas maupun melakukan aktivitas sehari-hari mereka. Contohnya kayak perilaku sehari-hari. Misalnya guru menunjukkan sikap adil kepada seluruh siswa, menghargai perbedaan pendapat, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua peserta didiknya. Nah, keteladanan guru ini itu seringkali lebih berpengaruh daripada sekedar teori yang disampaikan di dalam kelas. Baik, selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam lagi dan membutuhkan analisis lebih. Oke, baik. Nah,
Menurut Anda, bagaimana kondisi Indonesia pada 20 tahun yang akan mendatang apabila pendidikan anti radikalisme ini tidak diberikan kepada generasi muda mulai dari sekarang? Oke, baik. Menurut saya dampaknya itu akan sangat besar ya. Jika generasi muda itu tidak mendapatkan pendidikan anti radikalisme dan moderasi beragama, maka sikap intoleransi dapat berkembang di tengah masyarakat. Nah, orang akan lebih mudah terpecah karena perbedaan pandangan, keyakinan, maupun latar belakang budayanya. Nah, akibatnya konflik sosial itu meningkatkan rasa persatuan berkurang dan pembangunan bangsa itu menjadi terhambat. Dan sebaliknya, apabila pendidikan anti radikalisme dan moderasi beragama ini diterapkan secara konsisten, generasi muda itu akan tumbuh menjadi pribadi yang terbuka, ya, menghargai perbedaan serta mampu bekerja sama dengan siapapun demi kemajuan bangsa. Nah, dengan demikian Indonesia itu akan memiliki masyarakat yang lebih damai, harmonis, dan kuat dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab bersama para audiens. Diperkenankan untuk audiens bertanya mengenai tema hari ini, yaitu mengenai pendidikan anti radikalisme dan moderasi beragama, di mana audiens diperkenankan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian untuk perkenalan terlebih dahulu dan mengajukan pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber kita. Saya ingin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Lisa Nuraini, saya dari Prodi PGMI. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara sederhana yang dapat dilakukan pelajar untuk menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari audiens yang pertama. Apakah sudah jelas pertanyaannya atau mau diulangi lagi atau langsung dijawab? Oke, baik, sudah jelas. Pertanyaannya mungkin saya langsung jawab saja. Baik, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari audiens pertama. Oke, baik. Jadi pertanyaan pertama yang tadi, bagaimana cara sederhana yang dapat dilakukan pelajar untuk menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pelajar itu dapat memulainya dari hal-hal yang sederhana seperti menghormati teman yang berbeda agama dan tidak mengejek keyakinan orang lain, bersikap sopan dalam berdiskusi, dan bekerja sama tanpa membedakan latar belakang mereka. Tindakan sederhana tersebut itu dapat tindakan sederhana tersebut dapat menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis dan penuh rasa saling menghargai. Terima kasih atas jawaban dari narasumber kita, cukup jelas ya jawaban terkait pertanyaan dari audiens yang pertama ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi pertanyaan yang kedua. Kepada audiens berikutnya bisa bertanya kepada narasumber, dipersilahkan. Saya ingin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Friska Febrianti Sulistiana dari Prodi PGMI. Di sini saya akan bertanya kepada narasumber tentang bagaimana cara menghadapi informasi yang mengandung unsur kebencian atau provokasi di media sosial. Terima kasih. Oke, baik. Dalam pertanyaan kedua itu bagaimana cara menghadapi informasi yang mengandung unsur kebencian atau provokasi di media sosial, betul? Iya, betul. Oke, nah jadi caranya itu ada beberapa langkah, yaitu langkah yang pertama adalah tidak langsung mempercayai informasi tersebut. Jadi periksa sumber informasi dulu dan cari dari sumber yang cari faktanya dari sumber yang terpercaya dan hindari penyebaran informasi yang belum terbukti kebenarannya. Selain itu penting juga untuk meningkatkan literasi digital agar kita itu dapat menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih atas jawaban dari narasumber kita. Kita harus bijak dalam menggunakan media sosial ya intinya. Ya, betul sekali.
Kita akan mempersilahkan untuk pertanyaan terakhir kami kepada audiens yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Jamila. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam menanamkan pendidikan anti radikalisme kepada generasi muda? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, bisa dipahami ya Iya, baik. narasumber kita. Baik, bisa langsung dijawab atau Mungkin bisa saya jawab. Oke, dari pertanyaan yang terakhir tadi, jawabannya yaitu tanggung jawab tersebut itu tidak hanya berada pada sekolah saja, akan tetapi juga pada keluarga, masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah juga. Nah, semua pihak itu perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung timbulnya nilai toleransi, persatuan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Jadi ketika semua elemen masyarakat itu berperan aktif, upaya pencegahan radikalisme itu akan menjadi lebih efektif. Seperti itu. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung podcast kali ini, di mana kita berdiskusi dari awal sampai saat ini. Kita dapat memahami bahwa radikalisme merupakan paham yang dapat mengancam persatuan dan kerukunan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan anti radikalisme yang mampu membentuk generasi muda agar memiliki pemikiran yang kritis, terbuka, dan menghargai perbedaan. Kita juga belajar bahwa moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan kita terhadap agama lain, melainkan menjalankan ajaran agama dengan penuh keseimbangan, toleransi, dan penghormatan kepada sesama. Semoga apa yang telah kita sampaikan menjadi inspirasi bagi semua dan untuk pendengar sekalian, agar menumbuhkan sikap toleransi dan menjaga persatuan di tengah-tengah keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber atas ilmu dan wawasan yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih kembali. Semoga diskusi ini memberikan manfaat yang dapat menjadi pengingat bagi kita semua ya, bahwa menjadi persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai moderasi beragama itu merupakan tanggung jawab bersama. Terima kasih kepada narasumber dan seluruh pendengar yang telah menyimak podcast kali ini hingga selesai. Saya selaku host pamit undur diri. Sampai berjumpa di podcast berikutnya dengan tema-tema yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.